Sebab firman itu yang membuat jiwa kita. Firman itu menjadi makanan rohani bagi kita semua. Firman itu yang menjadi telinga dan pagar bagi kita. Supaya kita bertindak berlaku berkata-kata, ialah sebuah rangkaian Tuhan. Siapa yang tidak kasih Tuhan? Ini kami semua. Kami perlu firman. Kami perlu Tuhan yang firman. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa. Sebab firman-Mu yang senantiasa menyertai, yang menguatkan kami yang diberkati. Perkataan-Mu yang menjadi saluran berkat itu, Engkau pakai hamba-Mu secara luar biasa. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang ditanam bagi kami semua yang menjadi seperti tanah yang subur. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman berkata bersama.
Berarti kami semua yang akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, ya Roh Kudus, buat kami mengerti dan sanggupkan kami untuk melakukan dalam hidup kami. Tuhan sertai kami semua, dan dengan penuh sukacita kami boleh merenungkan firman-Mu sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Nama Tuhan dipuji dimuliakan lewat hidup kami, dan kami tiada kehinaan Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan setiap jemaat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, shalom. Kami lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sampai sekarang hari pertama di minggu kedua di tahun yang baru. Puji Tuhan, satu minggu lagi kita lewati perkenanan Tuhan di tahun yang baru ini, dan kita masuk di minggu yang kedua. Kita percaya sungguh bahwa ini semua salah satu bentuk dari kasih karunia Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang sanggup mengatur jalan hidupnya. Dan hari ini di minggu kedua, sesuai dengan tema yang diberikan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Bethel Indonesia, tema mingguan hari ini, carilah dahulu kerajaan Allah. Satu bagian dari ayat Alkitab yang tentunya tidak asing bagi kita, menurut Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop itu tentang kekhawatiran, tetapi sesungguhnya manakala kita baca lebih lagi, sebenarnya ini sedang bicara tentang iman. Begitu. Injil yang ditulis oleh Matius, salah seorang hamba Tuhan, rasul, ya, yang dipakai oleh Tuhan. Yang mulanya dia adalah seorang pemungut cukai, kemudian dipanggil dan dipercayakan melalui pewahyuan dari Roh Kudus untuk menulis Injil Matius. Ini pelajaran bagi kita bahwa semua orang yang mau untuk memberikan diri
dirinya dari latar belakang apapun, tidak peduli latar belakangnya, ketika ia bersedia untuk merespon panggilan Tuhan, Tuhan bisa pakai. Amin. Mengunjuk kayak begitu kan, mengunjuk itu kan orang berdosa. Minggu lalu kita belajar bagaimana kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Yang pertama, lupakan yang di belakang, arahkan pandangan ke depan. Begitu, menurut Rasul Paulus di surat Filipi. Poin pertama, lupakan yang di belakang, kemudian pandang ke depan untuk bisa memilah-milah apa yang dilupakan ke depan, di belakang, dan bisa memandang apa ke depan. Poin yang ketiga minggu lalu kita belajar, perlu meningkatkan diri untuk memahami tentang kebenaran firman. Karena jangan sampai kita tidak bisa memilah-milah, lalu kita mulai, poin pertama lupakan yang dahulu. Sampai utang-utang kita sekalipun kita lupakan. Padahal itu jangan dilupakan yang itu, harus dikembalikan karena firman Tuhan bilang apa? Beri hormat kepada yang layak menerima hormat, kembalikan pinjaman. Begitu kan firman Tuhan bilang itu. Jadi poin pertama, lupakan yang di belakang, pandang ke depan untuk bisa memilah apa yang dilupakan di belakang dan melihat ke depan dengan cara pandang yang benar. Yang ketiga, firman Tuhan minggu lalu kita belajar, kita harus meningkatkan pemahaman kita tentang kebenaran, yaitu firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, begitu kan? Bacanya bagaimana? Terserah Bapak Ibu tuh metode bacanya. Begitu. Kalau tidak salah pernah saya bagi atau belum mungkin ya, ada Alkitab audio sekarang atau bahkan Bapak Ibu saudara terkasih, kalau Bapak Ibu mau belajar bahasa Buton, ada Alkitab bahasa Buton sekarang, walaupun hanya beberapa bagian dari seluruh kitab yang ada. Begitu. Kitab Kejadian, Rut kalau tidak salah termasuk dalamnya, Timotius, Lukas, Matius, ada begitu. Oke. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Tadi saya bilang Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul berikut Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, hal kekhawatiran. Yang begitu ya. Hal khawatir ini, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam berimannya kita kepada Yesus, khawatir ini salah satu hal yang bisa membunuh iman. Begitu. Saudara boleh menerjemahkan pernyataan ini dengan sederhananya, bahwa antara khawatir dengan iman itu bertolak belakang, atau antara khawatir dengan iman itu berhadapan-hadapan sebagai musuh. Ibarat grafik, manakala iman menanjak, kalau kita buat grafik ya, kalau matematika, manakala iman menanjak, maka khawatir grafiknya menurun. Tetapi manakala khawatir naik, maka iman merosot. Saudara bisa paham? Jadi dia bertolak belakang atau berhadapan-hadapan sebagai musuh. Seperti orang makan banyak, otomatis berat badannya tadi ketiga. Slide kedua. Seperti grafik begitu. Antara kekhawatiran dan iman, grafiknya akan berbanding terbalik seperti tadi saya bilang. Manakala khawatir kita menguasai hidup kita, maka semakin kecil iman kita. Begitu. Iman kita semakin merosot. Pertanyaannya, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana ini? Kita mau pelajari hari ini nih. Ya, sesuai dengan bacaan kita yang Tuhan Yesus ajarkan, bagaimana melenyapkan kekhawatiran dan membuat iman itu semakin tebal, membuat iman itu semakin besar. Artinya, manakala iman kita seperti grafik yang naik, otomatis kekhawatiran akan semakin lenyap. Itu yang kita mau pelajari saat ini. Dengan cara mencari terlebih dahulu kerajaan Allah. Lenyapkan khawatir, buat iman besar dengan jalan mencari kerajaan Allah. Begitu. Mencari kerajaan Allah dan kebenaran yang terlebih dahulu sesuai dengan tema kita tadi. Kerajaan Allah. Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut, kerajaan
surga. Begitu. Samain atau Uranos kalau bahasa Yunani, Uranos itu langit. Ya toh? Oke. Lanjut. Ingat-ingat ya. Iman besar, khawatir lemah. Tetapi kalau khawatir besar, maka membunuh iman. Karena itu bagaimana caranya supaya iman besar dan khawatir dilenyapkan? Carilah dahulu kerajaan Allah. Pertanyaannya, bagaimana wujudnya tadi? Apa maksudnya? Apakah yang dimaksud dengan mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dalam rangka membuat iman besar dan melenyapkan kekhawatiran? Itu pertanyaannya. Apa maksudnya? Maksudnya yang pertama, ini sangat luas tema ini, tapi disederhanakan dulu dengan ini. Apa maksudnya? Yang pertama, slide berikut ini. Mengimani jaminan surgawi. Mengimani tentang janji. Oke, kita baca dulu kalau begitu ya. Saya bacakan dulu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Kemudian Tuhan Yesus bilang begini, antara yang prioritas dan sekunder, primer dan sekunder. Bukankah hidup lebih penting daripada makan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Artinya ada sesuatu yang primer, yang utama, yang hidup dulu, baru namanya makan. Kemudian di situ juga dikatakan tentang pakaian. Untuk apa pakaian kalau tidak ada tubuh? Begitu kira-kira sederhananya, ya. Jadi ada yang utama, ada yang primer dan sekunder, begitu. Jangan dibalik. Kemudian Tuhan Yesus memperbandingkannya begini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan Bapa yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan Yesus memperbandingkan antara manusia dengan burung. Walaupun ayat ini kadang-kadang diterjemahkan begini, sudah tidak usah pusing. Burung saja tidak tanam, burung tidak simpan, dipelihara Bapa, kemudian ditanam burung. Kemudian kita diam saja, tidak usah berupaya. Kan Tuhan pelihara seperti burung. Sabar dulu, burung kan bangun pagi juga cari ular, toh kalau tidak tinggal di sangkarnya tidak akan dapat ular. Begitu sebenarnya. Oke, lanjut. Hanya Tuhan Yesus memperbandingkan antara manusia dengan segala kemampuan hikmatnya dengan burung yang terbatas. Begitu. Lalu diperbandingkan juga termasuk berharganya manusia dibanding ciptaan orang lain. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kemampuanmu, kapasitasmu, daya kreatifmu, dan hal-hal yang lain termasuk posisi kita di hadapan Tuhan sebagai ciptaan yang lebih mulia dari ciptaan yang lain. Begitu. Jauh melebihi burung-burung itu. Siapakah yang di antara kami yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja jalan hidupnya? Tidak ada. Tidak ada orang yang khawatir yang akan bisa menambahkan bahkan 45 senti saja jalan hidupnya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, bahkan Salomo dalam segala kemegahannya sebagai seorang raja pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadari rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Karena hal itu juga dicari oleh bangsa-bangsa yang lain, bahkan orang yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu apa yang
ada 7.000 janji kurang lebih yang ada di dalam Alkitab, termasuk apa yang kita baca tadi. Tuhan bilang, aku akan mendandankan lebih dari burung. Itu janji. Aku akan memberi makan kepada, itu janji. Dan kurang lebih ada 7.000 janji. Bagi yang pakar bahasa, yang tahu bahasa, kemudian mereka hitung. Saya hanya lihat saja, saya tidak pernah menghitung. Tapi yang jelas lewat materi yang disampaikan kepada kita, kurang lebih ada 7.000 janji yang ditulis dalam Alkitab yang dapat kita terima oleh kita semua menjadi hak anak-anak Allah. 7.000 janji. Memang faktanya bahwa sekalipun ada 7.000 janji, kemudian fakta dalam kehidupan kita, ya kita berjalan mengiring Tuhan tidak semulus apa yang kita harapkan, kan? Begitu. Memang faktanya kita tidak bisa memungkiri. Tuhan bilang begini, aku akan pelihara engkau. Itu janji. Tapi faktanya kan tidak mulus-mulus seperti itu, kok. Fakta hidup, kok. Tuhan bilang begini, aku akan memberkati kamu. Tapi tidak semulus seperti kita berpikir langsung berkat jatuh dari langit, kok. Begitu faktanya. Ya, faktanya begitu. Bahwa ya, apa yang kita jalani sekarang ini memang tidak semulus apa yang kita pikir dan apa yang kita harapkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, poin pertama ini mengajarkan kepada kita, mari arahkan pandangan kita kepada Dia yang beri janji dan arahkan pandangan kita kepada janji-janjinya itu. Amin. Saudara bisa pahami begini, bahwa memang faktanya, apalagi tahun ini semakin banyak orang susah, semakin banyak pergumulan, macam-macam pokoknya. Apapun itu bentuknya, ya itu fakta. Itu fakta, kita tidak bisa pungkiri. Kesusahan itu bagian dari hidup kita. Alkitab bilang begitu, bahwa di muka bumi ini, di kolong langit, di alam manusia itu bergumul dengan persoalannya. Itu faktanya. Tetapi Alkitab mau ajar kepada kita poin pertama ini, mari arahkan kepada Tuhan yang berkuasa dan Dia yang berjanji. Amin. Iya begitu. Contoh ini, firman Tuhan bilang begini, oleh kuasa darah Kristus, bilur-bilurnya segala sakit penyakit, ya penyakit ditanggungnya. Itu janji toh. Lah kita sekarang tidak sakit, Kak. Alami sakit. Tetapi mari pilih, arahkan pandangan kepada pribadi yang berkuasa itu dan kepada janjinya. Amin. Amin. Begitu. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, iman semakin besar, khawatir semakin dilenyapkan. Amin. Ya. Kita ini bukan membodoh-bodohi diri kita, bukan. Bukan membodoh-bodohi diri kita, mengabaikan fakta-fakta. Iya memang yang kita lihat begitu. Kita lihat dengan mata itu faktanya. Tetapi kita memilih untuk percaya kepada Dia pribadi yang berkuasa itu dan kepada Dia yang berfirman, yang berjanji tentang janjinya. Sekalipun faktanya kita lihat dengan mata kita, maka saya yakin sungguh iman kita akan semakin besar, khawatir semakin disingkirkan dari diri kita. Amin. Apa saja? Bapak Ibu, ulang duduk renungkan ini. Ya faktanya sebagai seorang pegawai negeri ke depan misalnya, segala hal ini dan sekarang kesusahannya, iya. Tapi mari arahkan pandangan kepada Dia dan kepada janji. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan berkata untuk setiap janji
janjinya. Ya dan amin. Saya percaya. Amin. Itu yang dimaksud dengan mendahulukan kerajaan Allah. Kita cari dahulu kerajaan Allah. Yang kedua berikutnya, selain percaya kepada janji Tuhan, apa perkataannya? Yang kedua, prioritaskan Dia. Begitu. Prioritaskan Dia. Matius 6:33 bilang begini, tetapi ini saya kasih kuning yang hal utamanya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, hal makan, minum, pakaian, akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu. Kata dahulu itu duluan. Ya kan begitu loh. Mendahulukan. Saya antri, lalu ada bapak di belakang saya. Mari Pak, saya dahulukan dia. Oke? Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Tadi saya bilang kerajaan Allah dan kerajaan surga itu sama saja. Jadi jangan Bapak Ibu bingung kalau Bapak Ibu baca di Alkitab. Ada kerajaan surga, ada kerajaan Allah. Dan secara sederhana kerajaan Allah itu sebenarnya paralel dengan apa yang dikehendaki Allah. Kalau kita baca Alkitab ini, Bapa kami yang ada di surga, yang ada di Uranon, Samaim ya. Ya, makanya kalau orang Arab kan begitu tuh. Pernah saya sering dengar kita ada doa Bapa kami dalam bahasa Arab. Abana lazi fi samawati. Begitu tuh. Aba itu Bapa kami fi di samawati gitu ya. Di surga, oke. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, datanglah kerajaanmu, jadilah maumu. Jadi kerajaan Allah secara sederhana itu adalah di mana maunya Tuhan dan orang mengikuti kehendak itu, di situ kerajaan Allah. Kerajaan Allah atau kerajaan surga. Kalau bahasa Ibraninya kan kalau raja itu melek ya, melek atau malik dalam bahasa Arab, melek, malik. Jadi bahasa pernah dengar ada kata misalkan apa ya, kerajaan mamlaka, begitu. Kalau Arab Saudi bahasa kalau kerajaan Arab Saudi itu dia pakai kata mamlaka kalau tidak salah. Kalau mamlaka ya mamlaka atau malaikat Hasamaim, kerajaan surga atau Ha Elohim, kerajaan Allah. Basilea dalam bahasa Yunani, Basilea Touteo, kerajaan Allah atau Basilea Ouronos apa? Basilea kerajaan langit, kerajaan surga. Yang kedua di sini dikatakan begini, prioritaskan Tuhan, prioritaskan kehendaknya, apa yang dikehendaki Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya baca ini Matius 3 ayat 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Roma pasal 14 ayat 17, kerajaan Allah itu didefinisikan sebagai ada kebenaran di sana, ada damai sejahtera dan sukacita. Jadi di mana-mana kerajaan atau negara itu secara sederhana begini. Ada wilayahnya, ada siapa yang memerintah, dan ada aturannya. Kemudian ada rakyatnya. Rakyat itu bahasa Arab, ya, rakyat bahasa Arab itu. Jadi kerajaan Allah itu ada Allah yang memerintah, ada hukumnya. Ini ada hukumnya, dia harus ditaati hukum. Kemudian ada warga
tidak pernah ada konsep dalam pemikiran orang Kristen untuk merubah dasar negara. Karena bagi kita, di mana saja orang percaya ada, disitulah wilayah kerajaan Allah. Dia mau di kutub utara maupun di kutub selatan, kalau ada orang Kristen di situ, dia itu adalah wilayah di mana Allah memerintah. Amin. Amin. Jadi dihatikan. Jadi satu gini. Coba deh. Orang Kristen misalkan dia ada di suatu pemerintahan negara apapun, bentuk negaranya katakanlah pemerintahan kerajaan yang berlandaskan agama. Agama apa saja, bukan Kristen ya. Maka tidak ada, bagi kita itu bukan soal. Tidak ada cita-cita untuk merubah dasar dari negara itu, karena kita tahu hal kerajaan Allah itu di mana Allah memerintah atas orang percaya di hatinya, sehingga orang itu menghidupi kebenaran ini. Itulah kerajaan Allah. Jadi tidak soal. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara orang percaya tinggal di negara manapun, katakanlah mungkin kalau di Myanmar atau yang punya dasar negara atau berdasarkan landasan agama atau Arab Saudi atau di mana saja, itu bukan soal. Karena bagi kita kerajaan Allah itu adalah wilayahnya orang per orang yang menundukkan dirinya untuk menghidupi kebenaran. Itu kerajaan Allah. Amin. Jadi tidak ada cita-cita karena masuk di bangsa ini. Maka ketika ada sekelompok orang Kristen misalkan karena tidak ada toh, misalkan yang mencoba merubah misalkan dasar negara ini, saya yakin itu bertentangan dengan firman Tuhan. Iya toh, begitu. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu paralel sebenarnya. Bahwa di mana saja orang percaya, saudara dan saya, mendahulukan, memprioritaskan untuk menghidupi kehendak Allah, nilai-nilai kekristenan yang ada di dalam Alkitab. Slide kedua ini penjelasannya sudah sama tadi. Jadi bicara tentang mendahulukan kerajaan Allah, ternyata itu bicara tentang sikap hati dan cara berpikir. Contohnya itu, apa yang pertama kali menyita pikiran kita, hati kita, waktu memulai hari. Dan orang bilang begini, apa yang pertama kali menyita pikiran hati seseorang di pagi hari biasanya akan menguasai hati orang itu sepanjang hari. Memulai dengan khawatir, maka sepanjang hari itu kita ada dalam keadaan khawatir karena kita mendahulukan khawatir. Iya tidak? Ini belum selesai ini, maka sepanjang hari itu kita dikuasai dengan belum selesai ini. Itu sederhananya begitu. Makanya nasihat firman Tuhan, jika kita memulai hari kita dengan merenungkan firman, maka kita dikuatkan dengan kebenaran-kebenaran surgawi yang kita baca. Karena hal kerajaan Allah itu, Roma pasal 18 ayat 17, hal kerajaan Allah itu bicara kebenaran yang akan buat saudara damai sejahtera. Damai sejahtera itu akan melahirkan sukacita. Ya, amin. Iya. Damai sejahtera itu sumbernya dari kebenaran. Dan banyak di luar sana yang mengklaim kebenaran, tetapi kebenaran yang sejati adalah Kristus. Dan kemudian dari situ apa yang diperkatakannya ditulis dan kita dapat kebenaran itu melalui firman Tuhan. Amin. Makanya saya pernah singgung sedikit. Orang tanya ini, orang ini manakah firman Tuhan itu? Yesus firman Tuhan, Alkitab firman Tuhan. Ya, sama-sama firman Tuhan, hanya konteksnya berbeda, toh begitu toh. Kalau firman Tuhan dalam konteks yang dilekatkan pada Yesus itu berarti tunggal pribadinya, dia firman yang menjadi manusia. Tetapi kemudian kalau firman Tuhan dalam konteks Alkitab itu jamak begitu. Oke. Maka dalam kekristenan yang berbahasa Arab, mereka membedakan antara kalimatnya Allah yaitu Yesus dengan kalamnya Allah yaitu
logos. Gitu. Oke. Jika kita memulai hari kita ulang dengan merenungkan firman, maka kita akan dikuatkan dengan kebenaran-kebenaran itu, kebenaran surgawi, nilai-nilai surgawi. Ini yang dimaksud dengan memprioritaskan Tuhan, yaitu hidup lebih berfokus pada janji Tuhan. Amin. Ya begitu. Dahulukan kerajaan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini bicara sikap hati. Waktu saudara hadir saat ini, sebenarnya itu salah satu bentuk dari mendahulukan kerajaan Allah. Sikap hati. Kan masih banyak hal yang kita bisa kerjakan di jam ini toh. Ya tidak? Tapi itu masalah sikap hati. Tetapi jangan sampai Bapak Ibu pulang lalu menghakimi saudara seiman kita yang tidak hadir saat ini. Bukan, ini bicara sikap hati Bapak Ibu. Sikap hati kita, bagaimana kita merasa dan memikirkan, sehingga itu akan melahirkan sebagai suatu tindakan. Kalau kita berpikir hampir 2 jam kurang lebih 1 jam setengah, lebih utama dari hal-hal yang lain, itu sikap hati kita. Amin. Iya, termasuk hal-hal yang lain nanti. Kemudian waktu orang bekerja, lalu orang berpikir begini, carilah dahulu kerajaan Allah. Bapak Ibu, ketika kita bekerja dengan sikap hati dan cara kita berpikir, kita akan melahirkan tindakan kebenaran yang mengandung prinsip yang di dalamnya adalah mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kan ada kalau kita baca firman Tuhan bilang ini, hai hamba-hamba, tunduklah kepada majikanmu seperti kepada Tuhan. Begitu tuh. Kalian menghormati majikanmu, tunduk kepada bosmu, bukan hanya kepada manusia, tetapi seperti kepada Tuhan. Sehingga kita ajar bahwa kepada majikan dibilang jangan tahan-tahan upah daripada burung. Begitu kan? Ada semua itu. Kalau Bapak Ibu membaca, karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya itu bicara tentang sikap hati kita. Bagaimana kita merasa, bagaimana kita memikirkannya, kemudian lahir sebagai tindakan. Ingat janji, lihat Tuhan. Yang ketiga sekarang, dahulukan Tuhan. Yang ketiga, slide berikut. Ini yang kita enak. Kadang-kadang kan yang tadi ada janji dan kepada siapa yang berjanji. Tahu kan dua gitu? Dua yang kita fokus. Pertama tadi apa yang dijanjikan? Saya kasih ke mobil, itu janji. Lalu kita lihat siapa yang janji? Oh Pak Wali Kota, oh aman. Iya begitu kan? Iya, bisa mengerti. Pertama, saya kasih ke mobil. Oh isi janjinya mantap. Kita lihat siapa yang bilang Pak Wali Kota, oh bisa terwujud. Tapi tiba-tiba Nina bilang ingin saya kasih ke mobil, wih mantap itu janjinya. Pas lihat orangnya Nina, pelajar SD kelas 5, aduh agak susah ini, begitu kan? Lihat janjinya, lihat orangnya. Yang ketiga ini agak-agak yang tidak suka kita ini. Siap-siapkan diri untuk tantangan. Siapa yang suka tantangan satu orang? Bapak Ibu perhatikan ayat ini ya. Tadi dibilang begini, waktu diceritakan tentang bahwa Tuhan pelihara burung, kamu lebih berharga dari burung, begitu kan? Kamu tidak akan bisa tambahkan umur hidupmu. Kau tidak bisa jadi sehat hanya karena kau khawatir sakit. Jangan-jangan saya sakit, lalu kemudian kau sehat. Tidak mungkin kan begitu. Ya. Kemudian yang kedua kita bicara tentang dahulukan kerajaan Allah. Fokus kepada siapa yang memberi janji. Yang ketiga ini ayat 34 firman Tuhan bilang begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Wih asik ini. Karena ada janji dan siapa yang berjanji. Tapi persoalannya Alkitab bilang begini selanjutnya. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Wah, ternyata dengan melihat janji, berpegang pada janji, kemudian fokus kepada pemberi janji, bukan berarti jaminan bahwa besok tidak ada susah. Saudara bisa paham? Biar buat itu. Kan maunya itu sudah selesai.
Ini yang kita tidak suka ini. Iya kan? Tapi jangan takut. Karena ayat selanjutnya bilang begini bagian. Kesusahan sekali cukuplah untuk besok ada susahnya, tapi susahnya besok itu akan teratasi. Iya tidak? Coba baca baik-baik. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahan sendiri, dan Tuhan jamin bahwa hari besok susahnya akan terselesaikan. Amin. Lalu masuk hari baru, ada lagi susahnya. Coba Bapak Ibu pikirkan ini. Mungkin ini sedikit tidak enak. Setiap hari ada susahnya. Setiap hari ada pergumulannya. Tapi ingatlah bahwa itu ada penyelesaiannya. Yang susah itu besok ada susahnya, dan tidak ada jaminan bahwa susah itu berlalu. Mati kita. Iya tidak? Ini yang bikin kita menjadi beriman, karena kita tahu oke, susah boleh ada, tapi ada solusinya, ada jalan keluarnya, ada pintu untuk keluar dari susah itu. Amin. Karena itu Yesus bilang begini, akulah pintu. Gitu? Iya. Ayo. Slide berikutnya, penjelasannya gini. Ya, di tengah kondisi yang tidak menentu ini, ya banyak hal yang tidak menentu tuh. Tiba-tiba kita kaget-kaget. Orang yang dulu anak-anak misalnya contoh-contoh, ada pengusaha yang sedemikian maaf kata, bahkan orang-orang percaya tuh, orang-orang yang berusaha, yang cari Tuhan, yang memprioritaskan Tuhan, kemudian usahanya bertumbuh sedemikian, tiba-tiba dalam sekejap mata langsung ambruk. Ya kan? Itu kan keadaan tidak menentu sebenarnya. Oke? Dalam keadaan kondisi yang tidak menentu ini, untuk dapat menghadapi tantangan demi tantangan, untuk dapat menghadapi kesusahan demi kesusahan, yang tadi itu dibilang besok ada susahnya, hari lusa ada depannya, susahnya, haruslah mempersiapkan diri secara utuh, secara keseluruhan dari berbagai aspek hidup ini. Bukan hanya bicara iman, tapi bicara tindakan iman. Amin. Karena iman kekristenan itu bukan iman mati. Karena itu Rasul Yakobus tidak bilang begini, kekristenan tanpa perbuatan itu mati. Bagaimana bisa ketika orang mau pergi, Rasul Yakobus bilang begitu, selamat jalan bro, hati-hati di jalan bro, tetap jaga supaya tubuh hangat. Ini musim dingin bro, jangan sampai kehujanannya. Selamat jalan. Lalu Rasul Yakobus bilang begini, kau kasih tahu begitu tapi kau tidak kasih sweater, kau kasih tahu begitu tapi kau tidak kasih payung. Nanti kurang baca. Walaupun Bapak Ibu tidak akan dapat kata sweater dan kata payung di sini. Hanya sama pertimbangan secara bebas Rasul Yakobus saja begitu. Bagaimana bisa kau kasih tahu orang, silakan makan bro, jangan malu-malu, jangan malu-malu, makan kenyang-kenyang, tapi kau tidak siapkan makanan di atas meja. Begitu Rasul Yakobus saja. Kekristenan tanpa tindakan mati. Maka iman harus ada tindakan imannya. Artinya apa? Selain mempersiapkan diri membangun kerohanian yang mantap bersama Tuhan, kita juga harus melatih, persiapkan diri, mempertajam kemampuan-kemampuan potensi yang ada pada kita. Amin. Ya, Tuhan pelihara saya, tapi saya juga harus punya bagian saya. Seperti burung yang dipelihara Tuhan, tetapi burung harus meninggalkan sarangnya untuk menemukan ulat. Amin. Begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat janji, lihat Dia yang berjanji. Tapi yang ketiga, persiapkan diri, karena ada bagian yang harus saudara dan saya lakukan. Amin. Amin.
Ya, fokus pada Tuhan. Dan seperti yang saya tadi katakan ulang-ulang, carilah dahulu kerajaan Allah itu bicara sebenarnya sikap batin. Bagaimana kita merasa dan kita pikir, dan itu akan melahirkan tindakan. Ya, apa saja, siapa saja, apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita. Coba Bapak Ibu baca, supaya itu suka mengajar. Ketika seseorang mengerjakan sesuatu seperti untuk Tuhan, maka sesungguhnya di sanalah ia mengerjakan untuk Tuhan. Karena apa-apa saja yang kita kerjakan untuk manusia, untuk diri kita, tetapi pandangan kita tertuju kepada Tuhan, itulah kita bekerja untuk Tuhan. Amin. Karena memang seperti itu. Coba definisikan kerja untuk Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manisé. Sekarang definisikan kerja buat Tuhan itu. Tidak langsung semua. Saya mau memasak untuk Tuhan. Semua tidak langsung. Bahkan, maaf kata pula saya bilang, waktu kita mempersembahkan persembahan kita untuk Tuhan, apakah Tuhan pegang? Apakah persembahan saudara terlalu Tuhan terima? Tidak langsung, Pak. Iya, bahkan Ibu Yong jadi Ibu Fitri yang pegang. Karena itu bicara tentang sikap batin. Bagaimana kita merasa dan bagaimana kita memikirkan sehingga tindakan kita adalah tindakan kebenaran. Amin. Amin. Melayani Tuhan. Sekarang katakan kita melakukan langsung kepada Tuhan. Tidak, selalu kepada saya melayani Tuhan. Berarti saya melakukan sesuatu pelayanan kepada Tuhan melalui jemaatnya, melalui orang-orang. Karena itu Tuhan suatu ketika nanti berkata kepada orang-orang di sebelah kanannya, terima kasih bro, masuk kamu ke sini. Karena waktu saya sakit, kamu kunjungi saya di rumah sakit. Lalu orang ini bilang begini, kapan saya kunjungi kamu? Tuhan bilang, waktu kau kunjungilah anu itu. Iya toh? Seperti itu sebenarnya. Jadi ternyata ini bicara tentang sikap batin. Bagaimana kita merasa, bagaimana kita memikirkan, sehingga lahir tindakan. Tindakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Ingat janjinya, lihat siapa yang berjanji, lakukan yang menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, untuk merespon firman Tuhan yang kita pelajari, kita mau menyanyikan pujian tadi. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidupku. Ya. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Hanya dengan menyenangkan hati, melakukan kehendak-Mu. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian yang sungguh-sungguh. Buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku.
yang sudah kami renungkan tentang mencari terlebih dahulu kerajaan Allah, kebenaran Allah, kehendak Allah, bahwa hari ini kami telah belajar supaya kami mengingat akan setiap janji-Mu dan mengarahkan pandangan kami kepada pribadi-Mu yang berkuasa untuk mewujudkan janji-Mu dan melakukan apa yang menjadi bagian kami. Hari ini kami belajar sesungguhnya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu bicara tentang sikap hati, bicara tentang sikap hati, bagaimana kami memikirkannya, bagaimana kami merasa, dan kemudian lahir sebagai tindakan perbuatan dalam hidup kami. Hamba berdoa biarlah Tuhan lebih lagi menyerahkan hal ini kepada masing-masing pribadi kami, sehingga setiap apa saja yang kami berbuat seperti untuk Tuhan, sehingga kami akan melakukannya di dalam kebenaran, kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, karena kami tahu bahwa ini kami melakukannya untuk Tuhan, tetapi toh pada akhirnya semua juga kami akan nikmati. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu senantiasa dipuji, dimuliakan dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, kita sudah berdoa dengan teman-teman bahwa hidup kita sampai saya diberikan. Kita akan memberikan kepada syukur tersedia kita satu. Terima kasih untuk firman yang
Ya, penyampaian yang pertama tentang rencana kegiatan wanita bijak. Ya, tentang kegiatan wanita bijak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang akan mengikuti camp wanita bijak yang akan diadakan pada tanggal 23 sampai 25 Februari, mohon diperhatikan bahwa Bapak Ibu bisa mengambil formulir pendaftaran ini. Mungkin nanti menghubungi Bu Kem. Jadi kegiatannya tanggal 23 sampai 25 Februari diadakan di Hotel Zenith. Dari ini camp, ya, mohon perhatian bagi para wanita. Jadi ini campnya 3 hari di Hotel Zenith. Bukan kegiatannya habis kegiatan lalu pergi pulang, tidak. Tinggalnya di sana. Ya, tinggal dari tanggal 23 sampai 25 Februari. Karena itu ada biaya untuk camp yaitu 650.000 per orang. Nanti mungkin WBI bisa bersama-sama memikirkan tentang hal ini. Mungkin ada beberapa daripada kita rindu untuk hadir, tetapi karena kendala biaya, mungkin bagaimana caranya untuk diadakan aksi penggalangan dana untuk membantu, atau paling tidak mungkin bisa berapa persen dari biaya pendaftaran ini bisa sama-sama ditanggulangi bersama, yaitu kegiatan mengenai wanita bijak, camp wanita bijak yang diadakan tanggal 23 sampai 25 Februari 2023 di Hotel Zenith Bogor. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa kegiatan ibadah kategorial sepanjang bulan ini belum diadakan. Nanti pas masuk bulan 2 baru kita akan adakan ibadah kategorial. Tetapi untuk penyampaian awal sebelum bulan 2, maka seluruh majelis jemaat pengurus gereja akan rapat dan beberapa hal sehubungan dengan ibadah kategorial, bahwa tahun ini karena sepanjang tahun lalu ketika kita sudah bisa mengadakan ibadah kategorial walaupun terpusat di rumah doa, nanti kita akan bicarakan apakah memungkinkan ibadah kategorial seperti di sebuah keluarga itu akan diadakan di rumah atau di mix. Jadi ada yang tetap mengadakan di gereja atau di rumah. Dan kemudian Bapak Ibu, saya sedang memikirkan, merencanakan bahwa ibadah kategorial khususnya sebuah keluarga hanya akan diadakan 2 kali dalam 1 bulan, 2 minggu maksud saya. Dan 2 minggu lainnya karena akan ada kembali ibadah WBI dan doa malam, doa syafaat. Jadi nanti kita akan lihat itu, kita susun sebelum bulan 2 kita akan susun rapat tentang hal itu. Ya, itu saja mengenai ibadah kategorial. Berikutnya pengumuman tentang yang berulang tahun, sebagaimana Bapak Ibu boleh lihat di atas. Tanggal 8 dari Yesa Mamori, kemudian pada tanggal 10 Bapak Yanti Dompe, tanggal 11 Ibu Esther Mamori, kemudian pada tanggal 13 Saudari Fiona Noya, dan tanggal 15 Januari Saudara Vincent Rosa. Sebagaimana biasa saya mengatakan, Tuhan Yesus memberkati yang berulang tahun sepanjang pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Itu doa ya. Kemudian untuk persiapan minggu depan, hari Kamis akan ada latihan. Dan minggu depan kita akan beribadah dipimpin oleh Ibu Edi Jaya, kemudian singer Ibu Serdi dan Saudari Bintidan. Musik Bapak Binham, Bapak Hans Amori, Saudari Mega Mantong, Saudari Pasya Mantong, dan LCD Bapak Sedom
Demikian untuk kegiatan latihan. Untuk sekolah minggu depan yang akan memimpin puji-pujian Saudari Desa dan Saudari Adi, pendamping Saudari Dedi, Saudari Sandra, dan musik Saudara Benes yang akan memberikan materi pengajaran di kelas kecil Ibu Desi Dope dan kelas tengah Saudara Benes Obisu. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri dengan menyanyi kepada Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi karunia damai sejahtera yang melampaui segala akal pikir
yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dan di dalam persekutuan Roh Kudus